Shalom saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya bikin temanya adalah bijaksana mempermudah hidup. Sebelumnya kita akan baca dari Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Paulus berkata begini, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, dan dari firman Tuhan itu saya hasilkan dan saya munculkan temanya adalah bijaksana mempermudah hidup. Sebelum saya beritahukan apa yang menjadi kebijakan Paulus untuk mempermudah hidup, kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa sesungguhnya manusia menjalani kehidupan yang sulit. Apalagi di zaman sekarang ini, saya yakin semua setuju jika saya katakan situasi dan kondisi perekonomian dalam hal urusan yang lain pun banyak yang semakin sulit. Nah saudara-saudara, kalau kita berpikir kesulitan demi kesulitan, kesulitan demi kesulitan, dan kita selalu memikirkan yang sulit-sulit itu, kita bilang ini sulit, kita bilang ini sulit, kita bilang itu sulit, kira-kira apakah yang muncul semangat dalam kehidupan kita? Tentunya tidak. Bahkan sebaliknya, mungkin rasa capek, rasa gelisah, dan bahkan gundah gulana, perasaan tidak menentu, itu yang akan menyelimuti kehidupan orang yang selalu berpikir tentang kesulitan, 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 kesulitan. Karena memang faktanya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Bekerja juga diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Di rumah tangga antara suami dan istri, orang tua terhadap anak juga pasti banyak hal-hal yang disebut dengan kesulitan. Bahkan di pelayanan pun kita mengalami berbagai kesulitan. Bahkan sekarang kita tidak tahu sampai kapan corona ini berlalu. Itu pun membuat orang banyak mengalami kesulitan. Nah saudara-saudara, kalau kesulitan itu terus yang kita pikirkan, kesulitan itu terus yang kita pikirkan, dan selanjutnya kita bilang sulit, ini sulit, ini sulit, ini sulit, tentu akan membuat kita semakin lemah dan semangat semakin berkurang, ketidakmampuan semakin merajalela, dan pikiran kita pun capek memikirkan segala sesuatu yang sulit. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus bijaksana mempermudah hidup. Kita harus bijaksana mempermudah hidup. Masalahnya adalah bagaimana caranya mempermudah hidup. Kalau kita harapkan segala sesuatu reda, corona selesai, perekonomian lancar, maka dengan demikian akan semakin mudah kita lakukan hidup ini. Saudara-saudara, saya pikir itu harapan yang sia-sia. Mestinya kita berpikir, mau corona berkelanjutan, mau ekonomi sesulit apapun, bagaimana sekalipun, saya harus bijaksana mempermudah hidup. Bagaimana caranya supaya bijaksana mempermudah hidup? Di sini saya mencatat 2 cara supaya hidup yang kita jalani semakin mudah dan kita menikmati kasih karunia dan anugerah Tuhan. Yang pertama, saya mencatat di sini menguasai keinginan. Dalam
ayat 11, Filipi 4 ayat 10 sampai 13 itu, di ayat 11 dibilang begini. Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara-saudara, yang mempersulit hidup kita bukan orang lain, bukan situasi dan kondisi yang selalu berubah yang membuat kita kesulitan. Bukan. Saya berkata, situasi dan kondisi tidak mungkin kita harapkan untuk mempermudah kita. Tetapi yang membuat seseorang perjalanan hidupnya sulit adalah karena seseorang itu tidak mampu menguasai keinginan itu. Kenapa keinginan seperti apa keinginan yang tidak bisa dia kuasai? Dia melihat orang pakai sepatu bagus, dia pengen sepatu bagus. Dia melihat orang punya mobil baru, dia pengen punya mobil baru. Dia melihat orang punya rumah bagus, dia pengen rumah bagus. Bahkan saudara-saudara, dia melihat istri orang cantik, dia juga pengen istri baru. Ya tentu akan semakin sulit kehidupannya. Segala sesuatu yang dia lihat dimiliki orang, dia pengen punya. Dan dia tidak pernah menjadikan dirinya mudah, menjadikan hidupnya mudah. Tetapi selalu dia mempersulit hidupnya dengan cara tidak mampu menguasai keinginan. Saudara-saudara, saya berkata, kalau itu hanya sebatas keinginan, saya masih tetap mengakui itu hal yang normal. Tetapi tanpa disadari, saudara-saudara, keinginan itu tanpa disadari, keinginan itu menjadi keharusan. Tanpa disadari. Awalnya keinginan hanya ingin. Tapi pada umumnya orang tidak menyadari perubahan keinginan itu menjadi keharusan. Dan kalau setelah itu sudah menjadi keharusan, di situ dia akan menjadi serba kesulitan. Saudara-saudara, itulah yang harus kita ketahui. Bagaimana caranya mempermudah hidup. Itu yang pertama, Paulus bilang, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi mempermudah hidup, cara mempermudah hidup adalah menguasai keinginan dan tidak dikuasai oleh keinginan. Yang kedua, saudara-saudara, cara yang kedua dikatakan di situ oleh Paulus, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, cara yang kedua, jika cara yang pertama tadi menguasai keinginan, cara yang kedua adalah hidup apa adanya. Hidup apa adanya, artinya hidup dengan apa yang ada. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengakui, dan saya kira semua kita mengakui, bahwa banyak orang di dunia ini yang hidupnya imitasi. Tahu imitasi? Ada emas yang sungguh-sungguh emas, ada emas imitasi. Apa itu hidup yang imitasi? Sebenarnya dia nggak punya sesuatu yang bisa diperlihatkan sebagai kemauan diri, sebagai kemauan hidupnya. Tetapi saudara-saudara, dia berjuang sekalipun itu yang imitasi. Yang penting terlihat aku keren. Orang selalu berusaha menghias dirinya dengan penampilan lahiriah dan tidak mampu berpadan dengan apa yang ada, dan tidak mampu hidup dengan apa yang ada. Mestinya saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengakui bahwa segala sesuatu itu kita terima dari Tuhan, dan apapun yang ada pada kita sekarang ini, itu kita syukuri, tentunya itulah kebahagiaan, karena mensyukuri apa yang ada. Saudara-saudara, saya yakin saudara setuju kalau banyak orang pergi contohnya ke pertemuan pesta, berusaha mempercantik diri,
berusaha memperindah diri, padahal itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Nah saudara-saudara, mari kita tampil apa adanya. Ya memang kita punya itu, ya itulah. Itu yang Tuhan kasih kepada kita, itulah yang kita perlihatkan. Tanpa mendandani diri dengan segala sesuatu yang sifatnya imitasi. Marilah kita tampil orisinil, tampil yang asli, yang apa adanya. Dua cara itu, yang pertama tadi menguasai keinginan, yang kedua hidup apa adanya. Itulah cara untuk mempermudah hidup. Saya berharap kita semua bijaksana mempermudah hidup, supaya kita tidak dibikin kewalahan oleh kesulitan demi kesulitan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.